Bapak Yanto akan kembali melanjutkan perjalanan Babang Tamfan Xiaoyan. Pada saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan Xiaoyan yang pada saat ini benar-benar telah selamat dari sakaratul maut ketika bertempur melawan Kaisar Darah. Xiaoyan benar-benar tidak mengetahui apa yang pada saat sebelumnya telah terjadi, akan tetapi ketika ketiga sosok ini benar-benar muncul di dalam lautan kesadaran jiwa Xiaoyan, lalu Xiaoyan segera menyadari apa yang baru saja terjadi. Xiaoyan pada akhirnya segera menaklukkan tangannya kepada tiga senior karena telah menyelamatkan hidup Xiaoyan. Junior pasti akan membayar mereka untuk kebaikan yang begitu besar ini. Menanggapi hal tersebut ketiga sosok itu pun seketika tersenyum sementara Kaisar Qianyan pada saat ini merasa kagum. Dirinya segera berkata bahwa ini adalah orang yang tercerahkan dan sungguh sangat luar biasa karena dirinya bisa memiliki begitu banyak petualangan. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pun segera berkata bahwa junior hanya kebetulan, dirinya hampir jatuh ke tangan Kaisar Darah kali ini dan junior ingin berterima kasih kepada ketiga senior karena telah menyelamatkannya. Jika tidak pada saat ini mungkin junior benar-benar akan berada di dalam kegelapan. Mendengar hal tersebut pada saat ini Kaisar Qianyan pun pada akhirnya segera berkata perlahan, dirinya berkata bahwa mereka hanyalah segumpal sisa jiwa. Oleh karena itu mereka pada saat ini hanya dapat menekan monster tersebut untuk sementara waktu, sehingga Xiaoyan harus melakukannya dengan sendirian untuk menyelesaikan pertempuran ini. Origin abadi mereka seharusnya cukup bagi Xiaoyan untuk menerobos ke Douxian Bintang 1, sehingga dengan begitu maka Xiaoyan akan bisa berhadapan dengan monster tersebut. Terlebih lagi tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena Xiaoyan memiliki pemahaman yang jelas tentang keterampilan bertarung dari gagak emas miliknya. Oleh karena itu pada saat ini dirinya akan mengajari Xiaoyan mengenai teknik lengkap tersebut, sehingga dengan begitu maka Xiaoyan akan bisa membunuh monster ini tanpa perlu mengkhawatirkan apapun. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun segera mengangkat kepalanya untuk menatap ke arah Kaisar Qianyan. Mata Xiaoyan seketika bersinar dengan cahaya tebal ketika Xiaoyan tanpa sadar mulai berseru. Xiaoyan bertanya apakah ini adalah Kaisar Qianyan? Kaisar Qianyan memiliki status yang sangat tinggi bahkan di benua Doudi sebelum bencana kuno. Kekuatannya juga adalah salah satu yang terbaik yang berada di benua Doudi. Xiaoyan benar-benar tidak menyangka dan tidak membayangkan bahwa dirinya akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya. Sementara itu Kaisar Qianyan pada saat ini hanya mengangguk perlahan dan tersenyum ke arah Xiaoyan. Pada saat ini dirinya memiliki kekaguman penuh kepada Xiaoyan. Kaisar Qianyan dan dua sosok lainnya juga merupakan eksistensi yang sangat kuat pada saat itu. Akan tetapi meskipun begitu tubuh mereka hanya dapat menyerap salah satu dari tiga keajaiban. Mereka pada saat ini benar-benar tidak menyangka bahwa Xiaoyan telah menyerap tiga keajaiban ini ke dalam tubuhnya, dan keberadaan semacam ini benar-benar tidak pernah dicapai bahkan di era ketika Doudi Bintang 9 merajalela. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiaoyan dipenuhi dengan harapan ketika melihat ketiga kaisar ini. Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya apakah ada cara untuk menghidupkan kembali ketiga senior. Benua Doudi akan kembali diserang oleh alam Dewa Darah, dan dengan bantuan para senior seharusnya mereka pasti akan bisa melawan alam Dewa Darah. Mendengar perkataan Xiaoyan ini ketiga kaisar pada saat ini semuanya hanya tersenyum masam. Mereka menggelengkan kepalanya karena tidak ada di antara mereka yang ingin mati. Jika memiliki kesempatan maka mereka benar-benar ingin merasakan kembali hidup. Kaisar Qianyan juga pada saat ini menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa tidak ada kesempatan, mereka hanya sisa jiwa dan tubuh mereka telah menghilang dan mereka tidak bisa dibangkitkan. Namun meskipun begitu tidak buruk bagi mereka karena Xiaoyan pada saat ini memiliki pemikiran seperti itu, hanya saja setelah bencana kuno mereka benar-benar tidak akan bisa dibangkitkan kembali. Dirinya khawatir mereka akan membutuhkan Xiaoyan untuk mengurus hal ini. Memang sungguh sangat kejam bagi Xiaoyan karena Xiaoyan harus menderita sendirian menanggung hal tersebut. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini merenung sejenak sebelum akhirnya kembali bertanya, apakah tidak ada cara lain?
Selain itu senior juga jangan khawatir karena selama Xiao Yan berada di sini benua Dodi akan baik-baik saja karena Xiao Yan akan melindunginya dengan sekuat tenaga. Mendengar perkataan Xiao Yan ini pada saat ini Raja Qianyan segera berkata bahwa hal itu memang bagus, dirinya benar-benar sangat senang melihat tekad dan pemahaman seperti Xiao Yan. Tetapi pada saat ini mereka tidak memiliki banyak waktu untuk berbincang-bincang dan bercerita bersama dengan Xiao Yan. Mereka hanya bisa menyegel Kaisar Darah untuk sementara waktu, lalu Xiao Yan harus bisa melangkah ke Dou-Xian selama waktu ini sebelum Xiao Yan bisa berhadapan dengannya. Pada saat ini Origin yang tersisa di antara mereka bertiga seharusnya cukup untuk membantu Xiao Yan menerobos Dou-Xian. Sebagian besar ingatan yang mereka tinggalkan dan beberapa keterampilan bertarung pada saat ini telah menghilang, oleh karena itu berapa banyak yang dapat Xiao Yan serap semuanya benar-benar tergantung kepada kekayaan pemahaman Xiao Yan, lalu jangan berbicara terlalu banyak dan mereka pada saat ini harus segera mulai. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun mengangguk dan Xiao Yan pada saat ini tidak berbicara. Tidak ada banyak waktu untuk mereka dan jika terobosan ini terganggu Xiao Yan tidak hanya tidak akan dapat menerobos, hal itu juga akan memberikan efek negatif kepada Xiao Yan dan Xiao Yan benar-benar akan sangat rugi di masa depan. Xiao Yan pada saat ini hanya menangkupkan tinjunya dan berterima kasih kepada para senior. Menanggapi hal tersebut tiga kaisar pun mengangguk dan mereka segera berubah menjadi tiga berkas cahaya dan menembus ke antara alis Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini duduk bersila dan baru saja Xiao Yan berlatih. Origin Ki Abadi yang agung pada saat ini tersapu di dalam tubuh Xiao Yan. Origin Ki Abadi ini berkali-kali lipat jika dibandingkan dengan origin abadi dari kristal darah. Energi yang dibawa juga pada saat ini sangat lembut dan proses penyerapan Xiao Yan juga jauh lebih lancar. Bersamaan dengan hal tersebut banyak informasi pada saat ini segera melintas di benak Xiao Yan. Lalu Xiao Yan segera menggumamkan perkataan yang pada saat ini banyak melintas. Xiao Yan dengan hati-hati mengingat setiap kalimat yang pada saat ini Xiao Yan lihat. Dan ini adalah wawasan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh ketiga kaisar. Mungkin Xiao Yan pada saat ini tidak dapat memahami sepenuhnya sekarang, akan tetapi suatu hari semuanya akan berguna, oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini tidak ingin melepaskannya dengan mudah dan menyimpan dengan kuat di hatinya. Pada saat ini luka di dada Xiao Yan juga telah sembuh total dan wajahnya yang tanpa darah kembali menjadi kemerahan. Bersamaan dengan hal tersebut air laut di sekitar Xiao Yan juga mulai bergolak seolah mendidih. Origin abadi di dalam air laut juga terus mengalir ke dalam tubuh Xiao Yan dan pada saat ini membentuk pusaran yang besar. Perubahan yang mengguncang bumi juga pada saat ini segera terjadi di tubuh Xiao Yan, dan ini adalah lompatan besar ke depan dan begitu Xiao Yan menerobos Xiao Yan harus melepaskan diri dari Dou Di dan dirinya segera melangkah ke barisan Dou-Xian. Tetapi meskipun begitu sangat jelas menerobos Dou-Xian tidak sesederhana kedengarannya di permukaan, dan tidak mungkin bagi seseorang menerobos ke Dou-Xian tanpa origin Ki abadi yang sangat cukup, namun beruntung pada saat ini Xiao Yan telah mendapatkan bantuan dari tiga senior, sehingga dengan begitu Xiao Yan pada saat ini tidak perlu khawatir untuk menembus ke tingkat Dou-Xian. Lalu Xiao Yan juga pada saat ini menyadari bahwa proses ini agak mirip dengan menerobos ke puncak bintang 9 Dou Di. Hal ini juga perlu menghancurkan pusaran Qi di dalam tubuh dan segera memadatkannya kembali. Selain itu jumlah waktu yang dibutuhkan juga tidaklah sedikit, namun sangat beruntung bagi Xiao Yan karena Xiao Yan pada saat ini mendapatkan origin Qi abadi yang sangat lembut. Sehingga dengan begitu maka proses penyerapan dari Xiao Yan benar-benar akan berkali-kali lipat. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini Xiao Yan segera menggertakkan giginya. Xiao Yan merasakan bahwa pada saat ini origin abadi benar-benar memenuhi seluruh tubuhnya. Xiao Yan segera mengeluarkan kekuatan dari tiga keajaiban untuk menekan origin Qi di dalam tubuhnya. Xiao Yan pada saat ini segera merasakan bahwa pertumbuhan dari pusaran abadi di tubuh Xiao Yan mulai semakin melonjak. Xiao Yan dengan gila-gilaan menyerap origin abadi sampai tubuhnya benar-benar jenuh.
Bersamaan dengan hal tersebut ledakan pun segera keluar dari tubuh Xiao Yan yang duduk bersila. Suara ini menyebar kemana-mana dan semua orang pada saat ini terkejut dan tidak tahu apa yang terjadi. Kaisar Darah yang tersegel juga pada saat ini memiliki ekspresi yang ganas ketika menatap ke arah Xiao Yan. Tidak peduli bagaimanapun juga berjuang pada saat ini duri tajam dari ketiga kaisar benar-benar menahan tubuhnya. Kaisar Darah pada saat ini menyadari tampaknya Xiao Yan benar-benar akan mencoba untuk menerobos ke Dou Xian. Dirinya pada akhirnya segera berteriak bahwa bocah manusia ini benar-benar berangan-angan. Ruangan ini telah disegel oleh para dewa dan Dou Xian tidak akan muncul di sini. Jika ada Dou Xian yang muncul, hal itu pasti akan membuat marah alam Dewa Darah. Mereka akan segera membawa pertumpahan darah ke ruang ini dan jika demikian mungkin pada saat itu dirinya benar-benar sudah bisa kembali. Awalnya Kaisar Darah pada saat ini sedikit terkejut melihat Xiao Yan yang hendak menerobos, tapi pada saat yang bersamaan dirinya juga pada saat ini merasa gembira. Dirinya menyadari tampaknya ini adalah satu-satunya cara baginya untuk bisa kembali ke alam Dewa Darah. Namun tidak lama setelah itu kegembiraannya kembali berubah menjadi kecemasan. Dirinya bisa merasakan aura Xiao Yan yang pada saat ini benar-benar sangat kuat. Ketakutan sedikit muncul di hatinya dan pada saat ini dirinya benar-benar khawatir Xiao Yan akan bisa mengalahkannya. Berdasarkan pemikiran ini pada akhirnya Kaisar Darah pun berusaha untuk melepaskan segel dari ketiga kaisar. Dirinya pun terus berusaha semampunya hingga pada akhirnya salah satu duri pada saat ini menimbulkan suara retakan. Kaisar Darah pun sedikit bisa bergerak dan pada saat ini masih terus berusaha untuk melepaskan diri dan mencegah Xiao Yan menerobos. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini benar-benar mengabaikan semua yang ada di dunia luar. Xiao Yan terus-menerus menyerap origin abadi dan terus-menerus menghancurkan pusaran abadi. Xiao Yan yang juga pada saat ini terus-menerus memadatkan pusaran origin abadi. Dapat dikatakan pada saat ini Xiao Yan sedang berada dalam proses penghancuran dan kelahiran kembali. Selain itu dengan kekuatan Xiao Yan yang meningkat, keterampilan bertarung Xiao Yan juga akan ikut meningkat. Seiring berjalannya waktu pada saat ini Xiao Yan telah memadatkan puluhan kali putaran origin abadi. Xiao Yan juga menemukan bahwa dengan bertambahnya jumlah pemadatan origin abadi di tubuh Xiao Yan juga semakin sulit untuk didapatkan dan Xiao Yan pada saat ini menjadi lebih fokus. Pada akhirnya dengan berjalannya waktu Xiao Yan pada saat ini telah mencapai 100 kali proses pemadatan. Xiao Yan diam-diam menghitung beberapa kali untuk memadatkan pusaran abadi di dalam tubuhnya. Menurut informasi yang ditinggalkan oleh tiga kaisar selama Xiao Yan berhasil memadatkannya 100 kali maka Xiao Yan sudah memasuki barisan Dou Xian. Setiap poin pemadatan akan membuat kekuatan Xiao Yan menjadi lebih kuat tetapi pada saat yang bersamaan risikonya juga semakin besar. Tetapi pada saat ini Xiao Yan benar-benar tidak ingin menyerah. Xiao Yan terus-menerus menyempurnakan dan Xiao Yan tidak ingin berhenti sekarang. Xiao Yan merasakan bahwa origin abadi yang telah memasuki tubuhnya pada saat ini benar-benar masih berlimpah. Setelah memadatkan 100 kali Xiao Yan pada saat ini hanya berhenti sedikit dan Xiao Yan segera kembali melakukan proses pemadatan dengan kecepatan Xiao Yan pada saat ini mungkin Xiao Yan akan bisa menerobos ke Dou Xian bintang 2. Pada akhirnya Xiao Yan segera melanjutkan proses pemadatan pusaran origin abadi. Lalu bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini Kaisar Darah juga bisa merasakan aura yang memancar di tubuh Xiao Yan. Merasakan aura yang semakin kuat pada saat ini Kaisar Darah menjadi semakin cemas. Dirinya benar-benar tidak ingin Xiao Yan bisa mengalahkannya di dalam pertempuran ini. Dirinya terus-menerus berusaha untuk melepaskan diri hingga pada akhirnya salah satu duri juga segera pecah. Dan pada saat ini masih ada 2 segel yang tersisa tetapi Kaisar Darah pada saat ini sudah bisa semakin bergerak bebas. Sehingga dengan begitu maka pada saat ini waktu yang dibutuhkan oleh Xiao Yan benar-benar semakin singkat. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini terus fokus hingga pada akhirnya Xiao Yan berhasil melakukan 200 kali pemadatan. Tetapi pada saat ini Xiao Yan berhenti sejenak sebelum akhirnya kembali melanjutkan.
Xiao Yan melangkah ke 201 kali pemadatan dan pada saat ini tiba-tiba Xiao Yan merasakan sesuatu. Xiao Yan pada saat ini merasakan ada bunyi klik dari pusaran origin abadi. Xiao Yan pun terkejut dan buru-buru menstabilkan origin abadi di dalam tubuhnya. Xiao Yan pun bergumam apakah tubuhnya pada saat ini sudah mencapai batasnya. Xiao Yan melihat sekeliling dan pada saat ini masih banyak origin abadi yang berada di sekitar Xiao Yan. Xiao Yan pun bergumam akan sangat bagus jika Xiao Yan bisa memadatkan origin abadi ini menjadi pil, maka Xiao Yan sudah lama tidak menggunakan kemampuan alkemisnya dan pada saat ini Xiao Yan harus mencobanya. Sementara itu di sisi lain pada saat ini segel kedua pada tubuh dari Kaisar Darah juga telah rusak. Bersamaan dengan hal tersebut segel lain juga pada saat ini benar-benar tidak bisa mempertahankan diri. Kaisar Darah pada akhirnya segera mendapatkan kembali kebebasannya, lalu dirinya pada saat ini segera mulai melepaskan diri dan benar-benar merentangkan tubuhnya. Bersamaan dengan hal tersebut Xiao Yan pada saat ini berhasil memurnikan origin abadi menjadi pil, dan keterampilan alkemis Xiao Yan juga pada saat ini benar-benar telah meningkat ke tingkat 8 kaisar. Oleh karena itu proses pemahaman Xiao Yan pada saat ini benar-benar luar biasa. Tetapi meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini tidak memiliki resep pil untuk dimurnikan. Lalu resep yang diberikan oleh Kaisar Iblis Tua sebelumnya benar-benar tidak akan berguna lagi bagi Xiao Yan. Kemudian Xiao Yan pada akhirnya segera menghela nafas dan pada saat ini segera menyimpan banyak pil ke dalam cincin penyimpanan, dan dalam sekejap mata Xiao Yan telah menyempurnakan ratusan ribu pil dari origin abadi, lalu sulit membayangkan kekuatan apa yang dimiliki oleh ketiga kaisar. Pada saat ini mereka hanya merupakan sisa jiwa tetapi mereka memiliki banyak origin abadi. Xiao Yan pada saat ini menebak-nebak sepertinya kekuatan dari ketiga kaisar ini menginjak ke bintang 5 Dosian. Bersamaan dengan pemikiran ini pada saat ini suara retakan segera terdengar di tubuh Xiao Yan. Suara ini bersumber dari gesekan antar tulang ketika Xiao Yan bergerak seolah-olah Xiao Yan sudah lama tidak bergerak. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Kaisar Darah benar-benar telah terbebas. Dirinya segera melesat ke arah Xiao Yan dengan kecepatan yang benar-benar sangat cepat, bahkan telapak tangannya berubah menjadi cakar dan pada saat ini segera mengarah ke tembolok Xiao Yan. Sementara itu sosok Xiao Yan pada saat ini masih duduk bersila dan perlahan-lahan membuka matanya, lalu aura Dosian seketika meledak dengan keras dan suara semacam ini bukanlah suara ledakan, ini adalah suara tekanan yang bersumber dari kekuatan Xiao Yan. Momentum dari tekanan ini tampaknya lebih kuat dari momentum Kaisar Darah sebelumnya. Menyadari hal tersebut Kaisar Darah pada saat ini tanpa sadar segera berseru kaget. Dirinya berkata sungguh sangat aneh karena bocah ini telah berhasil. Hal ini sungguh sangat mustahil dan bagaimana mungkin dirinya bisa berhasil. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini merasakan kekuatan yang bersumber dari tubuhnya. Xiao Yan segera bertanya apakah ini adalah kekuatan Dosian. Tentu saja kekuatan ini benar-benar jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan kekuatan Xiao Yan sebelumnya. Setelah merasakan tubuhnya pada saat ini Xiao Yan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Kaisar Darah. Cakar Kaisar Darah pada saat ini benar-benar sudah mengarah ke kepala Xiao Yan. Lalu Kaisar Darah dengan mata yang dipenuhi dengan aura membunuh segera mulai berteriak kepada Xiao Yan. Kemudian dirinya berkata meskipun Xiao Yan pada saat ini telah menerobos ke tingkat Dosian, namun Kaisar Darah selangkah lagi menuju ke Dosian bintang kedua, sehingga dengan begitu maka Xiao Yan masih tidak akan bisa menjadi lawan Kaisar Darah. Pada saat ini Xiao Yan benar-benar akan mati di bawah cakar Dewa Darah. Menanggapi hal tersebut sudut mulut Xiao Yan pada saat ini sedikit terangkat dan sosok Xiao Yan yang bersila sedikit bergetar. Xiao Yan segera berkata mungkin hal itu terjadi sebelumnya, tetapi sekarang Xiao Yan lah yang khawatir Kaisar Darah bukanlah lawan bagi Xiao Yan. Bersamaan dengan perkataan Xiao Yan yang terdengar pada saat ini sosok yang segera menghilang. Sosoknya seketika muncul di belakang Kaisar Darah dan pada saat ini Xiao Yan segera membombardir Kaisar Darah dengan pukulan.
lalu sosok Kaisar Darah pun seketika meledak dan dirinya segera terhuyung mundur seperti layang-layang dengan tali yang putus, bahkan seteguk darah juga pada saat ini segera menyemburkan luar sebelum akhirnya Kaisar Darah menstabilkan tubuhnya, lalu dirinya pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan yang tersenyum sedikit. Dirinya benar-benar terkejut dengan kecepatan yang baru saja ditampilkan oleh Xiao Yan, bahkan matanya pada saat ini bergetar dan dirinya benar-benar dipenuhi dengan ketakutan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera bertanya apakah ada sesuatu yang salah. Xiao Yan pada saat ini masih belum menggunakan semua kecepatannya. Setelah selesai berbicara Xiao Yan pun kembali menghentakkan kakinya dan Xiao Yan di air laut keemasan ini berubah menjadi kilatan petir, lalu dalam setiap mata Xiao Yan benar-benar telah berada di hadapan Kaisar Darah, dan pada saat ini ketika Xiao Yan menghadapi Kaisar Darah, Xiao Yan merasakan hal ini sama seperti Xiao Yan menghadapi monster darah puncak bintang 9 ketika Xiao Yan berada di tahap bintang 9 tahap akhir. Sosok Xiao Yan yang telah berdiri di depan Kaisar Darah pada saat ini kembali membuka mulutnya untuk meledek ke arah Kaisar Darah. Xiao Yan berkata bahwa puncak bintang 9 benar-benar tidak bisa mengalahkan Kaisar Darah, tetapi sekarang mereka berada di level yang sama dan di mata Xiao Yan Kaisar Darah terlalu lemah. Kaisar Darah sebelumnya benar-benar telah sangat menyakiti Xiao Yan. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini ingin meminta maaf karena Xiao Yan adalah pria yang suka membalas dendam, karena Kaisar Darah telah menyakiti Xiao Yan beberapa kali maka Xiao Yan pada saat ini akan membalasnya 100 kali lipat. Wajah Xiao Yan pada saat ini segera mulai dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Xiao Yan benar-benar tidak akan menunjukkan kebaikan apapun kepada Kaisar Darah. Xiao Yan pada akhirnya mengangkat telapak tangannya dan menekannya tiba-tiba ketika Xiao Yan mengeluarkan keterampilan telapak keberuntungan surgawi yang agung, telapak tangan besar pada saat ini segera terbentuk dan lautan perlahan-lahan tenggelam di bawah telapak tangan, lalu wajah Kaisar Darah tampak ganas ketika dirinya melihat telapak tangan yang dibentuk oleh Xiao Yan. Dirinya merasakan tekanan yang dalam dan pada saat ini dirinya juga segera mengangkat telapak tangannya. Dirinya mengeluarkan teknik telapak tangan Dewa Darah dan cahaya darah pada saat ini tiba-tiba muncul dan membentuk telapak tangan, dan tanpa basa-basi pada akhirnya kedua serangan pada saat ini segera bertemu. Lalu telapak tangan Xiao Yan pada saat ini relatif kecil dan jika dibandingkan dengan telapak tangan milik Kaisar Darah, maka telapak tangan Xiao Yan ini seolah-olah telapak tangan bayi yang berbanding dengan telapak tangan orang dewasa, dan pada akhirnya kedua serangan pun saling membombardir dan air laut di sekitarnya pada saat ini diperas kering dalam sekejap, kemudian suara keras juga bergema di sekitar tetapi segera setelah itu telapak tangan dari Dewa Darah benar-benar runtuh. Lalu telapak keberuntungan surgawi yang agung milik Xiao Yan pada saat ini masih bertahan dan kembali melesat turun menghantam ke arah Kaisar Darah. Melihat hal ini Kaisar Darah pun mengutuk sungguh sangat sial serangan ini benar-benar sangat kuat. Dirinya pun segera melesatkan bilah berdarah miliknya untuk berhadapan dengan telapak tangan milik Xiao Yan. Dan pada akhirnya serangan dari Xiao Yan ini berhasil diruntuhkan. Akan tetapi baru saja Kaisar Darah menghela nafas lega pada saat ini sosok Xiao Yan sudah berdiri di samping Kaisar Darah. Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah Kaisar Darah dan berkata bahwa Xiao Yan memiliki pertanyaan untuk Kaisar Darah. Apakah Kaisar Darah adalah orang yang berasal dari alam Dewa Darah? Menanggapi hal tersebut Kaisar Darah pada saat ini benar-benar menjadi sedikit gelap. Dirinya segera berkata sangat bagus karena Xiao Yan telah mengetahui alam Dewa Darah. Selama seseorang menerobos dosian di ruang ini alam Dewa Darah akan bisa merasakannya. Setelah beberapa saat maka seseorang memang akan datang untuk menyingkirkan Xiao Yan. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini tersenyum dan berkata dengan jelas kata demi kata. Xiao Yan berkata karena Xiao Yan telah berani menerobos dosian pada saat ini Xiao Yan telah memutuskan untuk melawan alam Dewa Darah. Xiao Yan pada saat ini tidak memiliki jejak rasa takut di dalam wajahnya. Meskipun Xiao Yan akan berhadapan dengan alam Dewa Darah yang kuat benar-benar akan bertarung mati-matian, Xiao Yan tidak peduli apakah Xiao Yan menang atau kalah.
Namun setidaknya Xiao Yan telah bertarung dan Xiao Yan harus bertarung hingga ke akhir. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Kaisar Darah segera berkata kepada Xiao Yan bahwa Xiao Yan benar-benar tidak tahu malu untuk mengatakan hal tersebut. Apakah Xiao Yan berpikir bahwa Xiao Yan bisa melawan alam Dewa Darah ketika Xiao Yan berhasil menerobos Dou-Xian? Alam Dewa Darah dipenuhi dengan Dou-Xian dan membunuh Xiao Yan semudah menghancurkan seekor semut. Jika bukan karena aliansi Dou-Xian pada saat ini dunia ini benar-benar akan kosong dan dimusnahkan. Mendengar perkataan dari Kaisar Darah pada saat ini ekspresi Xiao Yan juga sedikit berubah. Xiao Yan pada saat ini segera menyadari bahwa ada banyak Dou-Xian di alam Dewa Darah, sehingga dengan begitu maka Xiao Yan pada saat ini masih memiliki jalan yang panjang di masa depan. Pada akhirnya Xiao Yan segera tersenyum dan segera membalas perkataan dari Kaisar Darah. Xiao Yan berkata sangat beruntung ruang ini masih berdiri, sementara itu Kaisar Darah benar-benar akan lenyap dan sepertinya Kaisar Darah hanya remah-remah dari dunia luar. Mungkinkah Kaisar Darah bukanlah orang dari alam Dewa Darah dan dirinya hanyalah orang rendah buangan dari alam Dewa Darah? Jika memang Kaisar Darah berasal dari alam Dewa Darah, mengapa dirinya benar-benar ditinggalkan di laut yang gelap dan sepi ini? Mendengar hal tersebut ekspresi dari Kaisar Darah pada saat ini benar-benar menjadi semakin marah. Dirinya pun segera berteriak kepada Xiao Yan bahwa Xiao Yan benar-benar mencari kematian. Dirinya segera melesatkan bilah darahnya ke arah Xiao Yan. Sementara Xiao Yan pada saat ini tersenyum. Xiao Yan pada saat ini benar-benar berniat untuk mempermainkan Kaisar Darah. Xiao Yan pada saat ini tidak menyerang dan hanya terus bertahan berhadapan dengan Kaisar Darah. Lalu pertempuran di antara keduanya benar-benar langsung dengan sangat intens, tetapi hal ini benar-benar tidak berarti bagi Xiao Yan. Dan pertempuran di antara dua Dou-Xian ini benar-benar sangat cepat dan tidak bisa dilihat oleh mata telanjang dengan kekuatan di bawah bintang 9 Dou-Di. Bahkan pertempuran ini berlangsung untuk beberapa saat hingga pada akhirnya keduanya mundur dengan Kaisar Darah yang kelelahan. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini Kaisar Darah benar-benar sangat marah. Lalu pada akhirnya dirinya melihat sekeliling sebelum akhirnya melambaikan tangannya. Pada saat yang bersamaan pada saat ini 200.000 monster darah bintang 8 seketika hancur. Kemudian kabut darah segera berterbangan di dalam air lautan emas. Lalu Kaisar Darah tanpa banyak basa-basi segera menyerap kabut berdarah ini ke dalam tubuhnya. Bersamaan dengan hal tersebut pada akhirnya aura di tubuh dari Kaisar Darah seketika melonjak. Dan pada saat ini Kaisar Darah benar-benar tertawa terbahak-bahak setelah berhasil menerobos ke bintang 2 Dou-Xian. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiao Yan masih acuh tak acuh menatap ke arah Kaisar Darah. Xiao Yan pada akhirnya bergumam tidak heran kekuatan dari Kaisar Darah ini begitu lemah, karena teknik untuk meningkatkan kekuatannya saja sangat tidak tertahankan. Memang bila kita kaji lebih jauh dalam kekalutan masih banyak tangan yang tega berbuat nista. Setelah meningkatkan auranya ke tingkat bintang 2 Dou-Xian pada saat ini Kaisar Darah benar-benar bersemangat untuk menyerang Xiao Yan. Lalu sosoknya kembali melesat membawa cakar tajam dan benar-benar menyerang sekuat tenaga ke arah Xiao Yan. Kemudian benturan dahsyat di antara keduanya segera terjadi dengan banyak pertukaran yang saling silang. Dan seiring berjalannya waktu pada saat ini kegembiraan dari Kaisar Darah benar-benar digantikan oleh keterkejutan. Dirinya pada saat ini benar-benar tidak menyangka bahwa dirinya masih belum bisa mengalahkan Xiao Yan. Bahkan dengan kekuatan Dou-Xian bintang 2 pada saat ini kecepatan Xiao Yan benar-benar masih bisa belum dirinya tandingi. Sementara itu pada saat ini dirinya benar-benar sudah merasa lemah. Teknik rahasia yang sebelumnya dirinya gunakan benar-benar hanya bisa bertahan untuk sementara waktu. Pada akhirnya Kaisar Darah pun segera mundur karena kelelahan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini kembali meledek apakah ini kekuatan dari Dou-Xian bintang 2. Hal ini benar-benar mengecewakan dan Xiao Yan pada saat ini terlalu banyak berharap. Menanggapi hal tersebut Kaisar Darah pada saat ini hanya bisa terdiam. Sementara itu sosok Xiao Yan pada saat ini segera menghilang dan segera muncul di hadapan Kaisar Darah. Xiao Yan segera menghantam dada Kaisar Darah dengan satu kaki dan ledakan seketika terjadi.
Xiao Yan juga pada saat ini tidak memberi Kaisar Darah kesempatan untuk bernafas, lalu bayangan 1000 kaki pada saat ini segera dilesatkan oleh Xiao Yan. Kecepatan pembentukan dari pedang kuno api surgawi ini benar-benar sangat cepat dan Xiao Yan segera melesatkan teknik tersebut. Melihat hal ini Kaisar Darah pada saat ini benar-benar sangat terkejut, dan mau tidak mau dirinya segera melesatkan banyak telapak tangan untuk berhadapan dengan pedang kuno api surgawi. Lalu pada akhirnya benturan segera terjadi dan energi yang sangat kuat segera melonjak. Dan serangan Kaisar Darah pada saat ini benar-benar runtuh sementara bayangan ribuan kaki milik Xiao Yan segera kembali melesat. Lalu tanpa bersiap pada saat ini Kaisar Darah benar-benar menerima serangan Xiao Yan mentah-mentah. Kemudian teknik 1000 kaki tanpa bayangan Xiao Yan benar-benar diledakkan di tubuh Kaisar Darah. Lalu samudra keemasan pada saat ini memicu lingkaran besar gelombang air dengan momentum yang sangat besar. Dan setelah beberapa saat gelombang pun menghilang dan pada saat ini sosok Kaisar Darah perlahan muncul, kemudian tubuhnya pada saat ini benar-benar dipenuhi luka dan setengah wajahnya pada saat ini robek, lalu dirinya perlahan mengangkat kepalanya untuk menatap ke arah Xiao Yan dan pada saat ini dirinya berniat untuk melambaikan bilahnya, akan tetapi pada saat ini dirinya benar-benar terkejut melihat Xiao Yan yang mengeluarkan teknik keterampilan busur suci surgawi, dan tanpa basa-basi Xiao Yan pada saat ini segera melesatkan anak panah yang melesat langsung ke arah dahi Kaisar Darah. Merasakan kekuatan yang sangat tirani pada saat ini Kaisar Darah menghentikan gerakannya untuk melesatkan bilah darah, lalu dirinya memutuskan untuk melarikan diri karena dirinya menyadari dirinya tidak akan mampu berhadapan dengan serangan ini. Namun meskipun begitu pada saat ini Kaisar Darah benar-benar terluka dan kecepatannya telah banyak berkurang, dan pada akhirnya kepala dari Kaisar Darah benar-benar ditembus oleh busur panah. Namun bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini sebuah suara samar segera terdengar. Suara ini bersumber dari Kaisar Darah tetapi suara ini benar-benar berbeda dari suara Kaisar Darah sebelumnya. Suara ini segera berkata kepada Xiao Yan bahwa Xiao Yan adalah budak dari alam bawah. Xiao Yan pada saat ini benar-benar berani menyakiti orang-orang dari alam Dewa Darah. Tampaknya manusia kecil ini benar-benar berniat untuk mencari kematian. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini sudah bisa menebak bahwa orang yang berbicara sekarang bukan lagi Kaisar Darah. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata apakah dirinya adalah orang dari alam Dewa Darah, karena berasal dari alam Dewa Darah mengapa dirinya pada saat ini berada di benua Dodi. Mendengar hal tersebut suara itu pun kembali berkata bahwa manusia ini sungguh sangat sombong. Xiao Yan pada saat ini tidak ingin banyak basa-basi dan segera berkata bahwa alam Dewa Darah seharusnya berada jauh dari benua Dodi. Oleh karena itu pada saat ini Xiao Yan tidak ingin mendengar suaranya lagi. Setelah Xiao Yan selesai berbicara api surgawi pun segera memadat menjadi teratai api dan segera melemparkannya. Sosok tersebut pun segera berteriak dengan marah bahwa manusia ini benar-benar mencari kematian untuk semua orang di dunia rendah ini. Setelah selesai berbicara pada akhirnya teratai api segera meledak di tubuh Kaisar Darah. Dan pada saat ini Kaisar Darah benar-benar telah kehilangan vitalitasnya. Lalu dirinya benar-benar telah menjadi mayat yang terpotong-potong oleh ledakan teratai api dari Xiao Yan. Dan pada akhirnya pertempuran di antara Kaisar Darah dan Xiao Yan benar-benar berakhir dengan kematian yang dialami oleh Kaisar Darah. Kemudian Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas lega karena pada akhirnya pertempuran sengit ini telah berakhir. Oleh karena itu pada saat ini saatnya untuk Pargoy dalam menyambut kemenangan yang hakiki ini.